Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu PAW. Harun Masiku yang menjeratnya sebagai tersangka. Juru bicara KPK Tessa Mahardika meminta Hasto taat untuk hadir usai penjadwalan ulang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu PAW Harun Masiku yang menjeratnya sebagai tersangka. Yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika juga mengatakan KPK berharap Hasto hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan ulang itu. HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Sedianya, Hasto dijadwalkan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Senin pagi. Namun, Hasto berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 10 Januari 2025 atau setelah HUT ke-52 PDI Perjuangan. Meski demikian, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli memastikan partainya dan Hasto akan mengikuti seluruh proses hukum. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Hasto Kristianto berstatus tersangka dalam 2 perkara, yakni dugaan suap komisioner KPU dalam proses pergantian antar waktu PAW DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah kediaman Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Guna mengetahui informasi terkini hasil penggeledahan di rumah Hasto, kita sudah bergabung dengan Rizka Salsabila di gedung KPK. Rizka, selamat pagi, silakan laporan Anda, Rizka. Ya, Riki dan juga pemirsa, dari hasil penggeledahan pada kemarin malam atau tepatnya 7 Januari 2025 di kediaman Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat, dari keterangan tim kuasa hukum DPP PDIP Johannes Tobing ini menyampaikan ada beberapa barang bukti yang diambil oleh penyidik dari kediaman Hasto pada kemarin malam, yaitu salah satunya adalah 1 flash disk dan juga 1 buku catatan yang berisi tulisan Kusnadi yang merupakan staf Hasto, namun isinya ini berupa
berita penyitaan barang. Kemudian dari Johannes Tobing juga turut menyampaikan bahwa memang pada saat penggeledahan tersebut Hasto tidak berada di kediamannya yang berada di Bekasi, Jawa Barat, namun Johannes memastikan bahwa Hasto ini berada di Jakarta dan melakukan tugasnya sebagai sekjen partai. Kemudian untuk pemanggilan kembali yang dijadwalkan ulang sendiri, Johannes Tobing juga turut menyampaikan bahwa surat pemanggilan kedua ini nantinya Hasto sudah dipastikan akan hadir tepatnya pada tanggal 13 Januari, yang mana hal ini juga telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum. Adapun pada Senin lalu atau tepatnya pada 6 Januari, KPK ini telah memanggil Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu yang mana kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus Harun Masiku, yang mana dalam kasus tersebut Hasto diduga menghalangi penyidikan dalam kasus tersebut. Adapun penggeledahan rumah Hasto ini sendiri bertepatan pada 1 hari setelah Hasto ini tidak hadir dalam pemanggilan KPK pada 6 Januari yang lalu. Adapun ketidakhadiran Hasto ini sendiri juga turut disampaikan oleh juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, yang mana menyebutkan bahwa memang Hasto ini sudah ada agenda lain yang dijadwalkan sebelum pemanggilan pertama tepatnya pada 6 Januari yang lalu, yang mana kemudian diminta dijadwalkan ulang pada 13 Januari 2025 mendatang. Tidak hanya itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan bahwa KPK akan mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan paksa pada Hasto jika dirinya mangkir selama 2 kali pemanggilan, yang mana tidak hanya itu, jubir KPK Tessa Mahardika juga turut menyampaikan alasan mengapa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini belum ditahan usai penetapannya sebagai tersangka, yaitu salah satunya belum diketahuinya kerugian oleh negara terkait kasus yang menyangkut Sekjen PDIP tersebut, dan juga belum adanya ataupun belum dikeluarkan surat tugas resmi mengenai penangkapan dan juga penahanan dari Hasto. Adapun sebelumnya, tepat juga pada tanggal 6 Januari, ini mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini juga sempat dipanggil oleh KPK dan juga memenuhi pemanggilan tersebut, yang mana dirinya turut menyampaikan bahwa pada pemanggilan tersebut tidak ada informasi baru yang disampaikan oleh penyidik, dan juga mereka hanya menanyakan ulang terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan pada kasus suap yang sebelumnya. Tidak hanya Wahyu Setiawan, namun ada juga mantan anggota Bawaslu yang turut dipanggil KPK, yaitu Agustiani Tio yang juga telah diperiksa, yang mana Tio juga turut ditanyai seputar mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Demikian, Ricky. Baik, terima kasih Rizka Salsabila langsung dari gedung KPK, dan terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.